Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mimbar Gemar GAJ Peniel Surabaya dan GAJ Anugerah Cabang Kemendung pada hari ini di awal bulan November, tanggal 1 November 2025. Sungguh berkat Tuhan yang luar biasa kalau kita boleh kembali bersama-sama boleh mendapat berkat dari jadwal pembacaan Gemar kita. Dan hari ini berkat Tuhan terambil dari Amsal pasal 10. Amsal pasal 10 ayat yang ke-22. Demikian firman Tuhan, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Berkat Tuhanlah yang menjadi kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dalam Amsal 10 ayat 22 ini mengajarkan kita bahwa kekayaan dan keberhasilan itu semata-mata datangnya dari berkat Tuhan, bukan hanya karena usaha dan kemampuan kita. Sekali lagi, berkat Tuhan itu yang menjadikan kita sukses dan berhasil, bukan karena kepandaian kita, bukan karena kecakapan kita, bukan karena kerja keras kita. Tetapi bukan berarti hal itu membuat kita tidak mau berusaha, tidak mau melakukan pekerjaan dengan baik. Tuhan sangat menghargai orang yang rajin, yang bekerja keras. Sangat penting bagi kita untuk kita tetap bekerja keras, melakukan apa yang menjadi bagian kita, tetapi tetap mengandalkan Tuhan. Dalam Efesus pasal 1 ayat yang ketiga berkata, terpujilah Tuhan Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan pernah mengukur berkat Tuhan itu hanya secara materi saja. Berkat yang kelihatan, kita menjadi kaya, kita bisa memiliki mobil, rumah yang mewah, bukan itu berkat Tuhan yang sesungguhnya. Tetapi di sini dikatakan bahwa Tuhan menganugerahkan kita berkat rohani di dalam surga. Bapak Ibu Saudara, sumber utama kekayaan, kesuksesan, berkat Tuhan itu adalah dari Tuhan semata-mata. Kalau kita mempunyai uang yang banyak tetapi kita tidak bisa menikmati kekayaan kita, apalah artinya berkat itu bagi kita. Tetapi saat kita mengandalkan Tuhan, kita akan merasakan satu kepuasan di dalam diri kita. Mungkin kita tidak kaya secara materi, tetapi kita boleh menikmati berkat-berkat Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita bisa merasakan damai sejahtera dengan hasil yang kita peroleh dari pekerjaan kita. Kita harus bekerja keras, itu wajib. Rajin dan tekun, itu juga menjadi bagian kita. Dan Tuhan tidak suka terhadap orang yang pemalas. Kita lihat Amsal pasal 6. Amsal pasal 6 ayat 6 sampai yang ke-8. Demikian firman Tuhan, hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya, dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya, atau penguasanya, ia menyediakan roti di waktu musim panas dan mengumpulkan makanan pada waktu panen. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita anak-anak Tuhan harus menjadi anak-anak Tuhan yang rajin, tekun, dan bekerja keras. Maka Tuhan akan memberkati setiap jerih lelah kita. Amsal pasal 10 ayat yang keempat berkata, tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Jadi selain kita mengandalkan Tuhan, kita juga harus melakukan sesuatu atau bekerja.
dalam kondisi apapun, asalkan kita mau mengandalkan Tuhan dan mau bekerja keras, melakukan apa yang menjadi bagian kita, Tuhan akan membuat berhasil. Satu contoh yang luar biasa yang juga boleh memberkati saya secara pribadi adalah kisah Yusuf. Dalam kondisi yang dihianati oleh saudara-saudaranya, kemudian dijual ke Mesir sebagai budak. Budak pada masa itu adalah satu pribadi yang tidak mempunyai masa depan. Benar-benar terpuruk dan dia tidak akan mempunyai impian di dalam kehidupannya karena dia sudah dibeli dan kehidupannya sepenuhnya adalah menjadi hak tuannya. Dia tidak mempunyai hak apa-apa di dalam dirinya, apalagi memiliki masa depan yang cerah. Tetapi sangat berbeda dengan Yusuf. Walaupun dia dijual menjadi budak, tetapi Yusuf tetap memiliki pengharapan kepada Tuhan. Dia terus melakukan pekerjaannya dengan tekun dan terus berharap kepada Tuhan, sehingga Tuhan memberkati. Sedikit saya akan bacakan dari kisah Yusuf dari Kejadian pasal 39 ayat yang pertama. Beberapa ayat saja saya akan cuplik. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir dan Potifar seorang Mesir, pegawai istana Fir'aun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Ayat yang kedua, perhatikan. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Garis bawahi kata ini. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga Tuhan memberkati segala pekerjaan Yusuf dan membuat Yusuf berhasil. Bapak Ibu Saudara, Yusuf sebagai seorang yang tidak mempunyai masa depan, tetapi terus berharap kepada Tuhan, dan dia bekerja dengan rajin, dengan sungguh-sungguh. Dan yang menjadikan Yusuf istimewa adalah penyertaan Tuhan. Penyertaan Tuhan itu yang membuat Yusuf berhasil. Apa saja yang dikerjakannya. Jadi Yusuf tidak hanya berdiam diri, tidak hanya bermalas-malasan, tidak hanya sekedar bekerja sebagai budak kalau disuruh dia melakukan, kalau enggak dia tidak melakukan. Tetapi Yusuf bekerja dengan keras. Yusuf bekerja dengan tekun dan Tuhan yang membuat pekerjaannya berhasil. Ayat yang ketiga, setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan. Perhatikan di sini bahwa tuannya melihat bahwa Yusuf disertai oleh Tuhan. Dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Jadi Potifar melihat, Potifar mengamati, dia mempunyai banyak sekali budak. Tetapi berbeda dengan Yusuf. Yusuf melakukan pekerjaannya dengan baik dan selalu berhasil. Dan itu dilihat oleh Potifar karena Yusuf disertai oleh Tuhan. Maka Yusuf mendapatkan kasih tuannya dan dia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkan pada kekuasaan Yusuf. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Yusuf menjadi berhasil bukan semata-mata karena dia bekerja, karena semua budak wajib bekerja. Kalau tidak maka dia akan menerima hukuman karena mereka sudah dibeli. Tetapi yang membuat Yusuf istimewa adalah Tuhan menyertai Yusuf dan Tuhan
memberkati Yusuf sehingga ia berhasil. Seorang budak yang diberkati oleh Tuhan, disertai oleh Tuhan, akhirnya Yusuf boleh menjadi penguasa di negeri Mesir dan boleh menjadi berkat bagi keluarganya dan bangsanya. Sehingga pada masa kesusahan Yusuf boleh menjadi berkat. Itulah sesungguhnya keberhasilan seorang anak-anak Tuhan. Saat kita diberkati, kita boleh menjadi berkat dan nama Tuhan dimuliakan. Bapak Ibu Saudara, berkat Tuhan bukan hanya harta benda semata-mata, tetapi adalah terutama damai sejahtera, sukacita, kesehatan, keluarga yang harmonis. Jadi jangan kita mengejar materi semata-mata, tetapi biarlah kita boleh menikmati berkat Tuhan apapun itu bentuknya. Walaupun mungkin secara materi kita kekurangan, tetapi kita tetap boleh menjadi berkat bagi orang lain saat berkat Tuhan itu limpah di dalam hati kita. Damai sejahtera Tuhan limpah di dalam hidup kita. Kita perlu bekerja dengan setia, kita perlu bekerja dengan rajin, menjadi apa yang menjadi bagian kita, lakukan dengan tekun, dengan sungguh-sungguh, dan tetap andalkan Tuhan. Maka Tuhan akan melakukan bagiannya, yaitu memberkati dan membuat kita berhasil. Ingat selalu keberhasilan di dalam Tuhan tidak diukur secara materi. Saat kita boleh menjadi berkat, saat kita boleh memuliakan Tuhan dengan apa yang kita miliki, entah itu kemampuan, kecakapan kita, bahkan materi yang Tuhan percayakan kepada kita, kita boleh berbagi kepada orang lain, maka kita disebut orang-orang yang berhasil. Boleh memuliakan nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, biarlah kita boleh menjadi berkat dimanapun kita berada, karena Tuhan sudah memberkati kita. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk hari ini, firman Tuhan yang luar biasa bagi kami. Kami mau melakukan apa yang menjadi bagian kami, melakukan tugas kami, bekerja dengan tekun, rajin dan tulus, serta tidak pernah mengandalkan kemampuan kami sendiri, tetapi kami mengandalkan Tuhan, karena Tuhan yang memberkati dan membuat kami berhasil. Dan kami rindu dengan berkat Tuhan yang boleh Tuhan berikan kepada kami boleh juga menjadi saluran berkat bagi orang lain, sehingga nama Tuhan boleh dimuliakan melalui kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, selamat beraktivitas, terus andalkan Tuhan, dan jangan pernah mengeluh dengan kondisi, tetapi tetap semangat, tetap rajin, tekun melakukan bagian kita. Dan Tuhan akan membuat kita berhasil apapun yang kita usahakan dan kerjakan. Tuhan Yesus memberkati dan salam bergemar.